Anda kembali menyaksikan NTV Prime, pemirsa. Hasil survei Lembaga Riset Indeks Politika Indonesia menunjukkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai salah satu tokoh politik nasional yang paling diingat masyarakat atau top of mind. Menteri yang dikenal gaya bicara yang ceplas-ceplos itu ada di bawah dua tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Lebih jelasnya kita akan bahas hasil survei Indeks Politika bersama Sang Direktur Eksekutif Pak Denny Carter yang sudah datang ke studio. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kita akan baca satu-satu ya tadi hasil survei. Tema surveinya adalah menakar persepsi masyarakat terkait isu politik menuju pemilu 2026. Masih jauh, 29. tapi 2029 maaf. Masih beberapa tahun ya, 4 tahun ya, tapi sudah bisa dibaca ya kira-kira aromanya itu kemana. Ini adalah beberapa data ya terkait dengan waktu, kemudian jumlah responden, kemudian metode samplingnya. Nah, yang menarik adalah akan kita lihat di slide berikutnya. Oke. Ini adalah hasil survei tokoh politik yang paling diingat atau yang ada di top of mind-nya persepsi masyarakat. Yang pertama ini masih Prabowo Subianto. Joko Widodo. Yang ketiga adalah Purbaya Yudi Sadewa. Tapi kan Pak Purbaya ini bukan tokoh politik, Pak. Kok bisa ada masuk dalam bursa top of mind-nya masyarakat? Jadi begini, yang berkecimpung di pemerintahan itu kita definisikan sebagai tokoh yang berkecimpung di politik, karena kan pemerintah tidak pasti relasinya dengan hubungan dengan politik kan. Birokrasi politik, oke. Baik. Dan tiba-tiba baru dilantik ya, tidak sampai 2 bulan kerja di kabinet, tapi sudah bisa masuk top 3 lah begitu. Ya itulah fenomena yang kita temukan. Jadi kalau 2014 yang lalu kita kita kenal ada Jokowi Efek. Nah, di zaman sekarang, di masa sekarang ini kita sepertinya menemukan hal yang serupa, tapi ini tokoh itu ada di Pak Purbaya. Purbaya Efek gitu ya? Iya. Boleh dijelaskan Pak Denny, Purbaya Efek ini mencakup apa aja? Jadi begini, Purbaya Efek ini kayak kita jelasinnya mungkin seperti tipping point atau kalau di dalam teori fisika atau teori matematika itu ada sesuatu hal yang kecil. Yang sangat kecil tapi bisa mempengaruhi sesuatu yang besar. Nah, jadi kalau di politik mungkin kita bisa bilang sebagai dalam hal ini Purbaya Efek, ya kan seperti itu. Jadi pengaruh ini menjadi besar tentunya disebabkan karena yang pertama gaya komunikasi beliau, ya kan, gaya komunikasi beliau yang merupakan kalau menurut saya sih itu adalah antitesa dari pendahulunya dalam hal ini Ibu Sri Mulyani ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa bukan berarti Ibu Sri Mulyani itu tidak bagus, tapi mungkin masyarakat sekarang ini membutuhkan antitesa dari kalau dulu mungkin di zamannya Ibu Sri Mulyani itu efisiensi, kemudian dia semuanya direm, ya kan, gitu. Jadi Pak Purbaya ini kebalikannya gitu. Jadi masyarakat ini membutuhkan tokoh baru yang merupakan lawan dari kebalikannya dari Ibu Sri Mulyani, dan itu berhasil dicontohkan atau diperlihatkan oleh Pak Purbaya seperti itu. Mungkin bukan hanya saja dilawankan dengan Ibu SMI ya, karena kan gayanya yang cukup formal dan bisa juga karena beberapa birokrat lainnya ini juga cenderung sangat normatif ketika berkomunikasi. Kemudian dengan gaya Purbaya yang lebih menyelesaikan akar permasalahan di tingkat tapak ini kemudian lebih bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Jadi masyarakat sekarang ini membutuhkan tokoh yang jujur, yang tegas, dan yang belak-belakan, yang berani menyampaikan apa adanya. Itulah yang ditunggu masyarakat sekarang. Sangat berbeda dengan sebagian besar pejabat-pejabat yang ada sekarang, yang lebih hati-hati, yang menyimpan kayak ada yang disembunyikan. Itu yang tidak yang berbeda dengan Pak Purbaya. Kaku juga ya. Kalau ini kan lebih lugas, lebih ceplas-ceplos, dan sehingga menjadi sangat dimakan oleh generasi Z gitu, kaum muda. Kalau kita lihat di slide berikutnya, ini adalah survei elektabilitas calon wakil presiden dulu ya. Ini sampai menempati posisi kedua nih.
sepertinya banyak masyarakat yang menginginkan Pak Purbaya atau Menq kita ini bisa mendampingi presiden. Betul. Jadi ini kayaknya salah Mbak, ini presiden ini. Yang ini presiden, ini yang bursa presiden. capres ya? Iya, kalau di wakil presiden beliau di posisi 1 marah. Di posisi Di posisi 1. pertama? Iya, kalau wakil presiden. Coba kita cek sebentar di sini. Ya, ini. Oke, baik kita coret ya. Artinya ini adalah untuk presiden. Betul, Ya, bursa capres di posisi kedua setelah Prabowo Subianto. Betul. Bahkan melampaui tokoh politik lainnya seperti ada Anies di sini, Betul. Ganjar, AHY, Iya. bahkan wakil presiden kita saat ini. Betul. Inilah fenomena Purbaya efek sekarang. Walaupun beliau bukan orang politik, tapi tipping point-nya atau Purbaya efeknya itu sangat luar biasa. Walaupun di awal pelantikannya beliau Sempat bikin blunder ya? Sempat bikin blunder karena mungkin pada saat itu ada isu sensitif yang beliau sampaikan. Tapi setelah itu dengan meminta maaf dan gaya komunikasi yang natural kalau menurut saya. Otentik ya? Iya, yang natural dan asli benar seperti itu ya kan. Masyarakat menyukai seperti itu. Ditambah dengan zaman sekarang yang semua sudah terkoneksi, ya connected society. Jadi popularitas itu cepat sekali untuk naik seperti itu. Apalagi ada banyak sekali slogan ataupun pesan-pesan ya yang disampaikan langsung oleh Purbaya, baik itu melalui berbagai platform, seperti contohnya ke kaum muda gitu ya, jangan boros atau jangan utang begitu. Betul. Nah, hal-hal seperti ini sangat dimakan ya oleh generasi Z ya. Iya, jadi gaya bahasanya kata-kata yang digunakan oleh Pak Purbaya itu masuk ke generasi sekarang. Generasi sekarang yang semuanya sudah terkoneksi dengan internet, ya kan? Jadi kalau mungkin di zaman saya hal seperti ini nggak masuk kan, atau yang zaman sebelum saya. Tapi di komunitas yang sekarang, di mana Gen Z, ya kan, seperti itu. Sekarang Gen Z ada milenial, seperti itu. Jadi ini adalah mayoritas pemilih sebetulnya. Iya. Ceruk yang besar ya. Iya, ceruk yang besar. Untuk 2029 nanti. Dan penjelasan yang simpel dari Pak Purbaya mengenai isu-isu ekonomi yang tidak ditemukan oleh Ibu Sri Mulyani sebelumnya. Mungkin Ibu Sri Mulyani lebih makro. Lebih makro, dan Pak Purbaya bisa menjelaskan hal-hal seperti itu yang sangat disukai oleh anak-anak muda sekarang. Jadi bahasa-bahasa ekonomi yang kompleks kemudian bisa disederhanakan. Ya, kemudian juga masyarakat atau Gen Z itu juga pasti bisa melihat ya, kok tokoh yang sebenarnya punya banyak sekali pengaruh dan kekuasaan, otoriter, ini juga peduli terhadap kesehatan finansial anak muda, begitu ya Pak ya? Betul, benar. Itu tepat sekali. Jadi itulah juga salah satu alasan menyebabkan beliau tingkat popularitasnya itu naik sangat cepat. Oke. Bahkan tadi kalau misalnya tadi saya sudah curi-curi lihat nih, Pak Denny, untuk elektabilitas cawapresnya itu sampai di posisi pertama. Betul. Nah, ini juga bisa mengundang kesenjangan, khususnya di sini nih Pak. Iya benar. Jadi ini kalau kita tanyakan kepada responden kita untuk wakil presiden yang paling cocok menurut mereka, 28,65% menyebut nama Pak Purbaya setelah Kang Deddy Mulyadi, seperti itu. Itu artinya menunjukkan bahwa ada harapan besar bagi masyarakat supaya Pak Purbaya ini menjadi pemimpin ya, bukan berarti harus terjun ke politik, tapi menjadi next pemimpin Indonesia ke depan, seperti itu. Dan ini kalau misalnya kita lihat nih, Pak Denny, ini terpaut margin yang cukup jauh ya, 8%. Padahal kalau kita tahu KDM ini kan sebelum munculnya Purbaya, dia adalah media darling, betul. Banyak sekali terekspos segala macam kegiatannya dan disukai oleh masyarakat. Tapi kalau melihat hasil survei di sini, kok kayaknya jauh banget ya Pak ya? Iya, itu tadi isu yang dibawa oleh Pak Purbaya itu nasional. Ini lebih ke lokal atau bagaimana? Bukan itu juga. Jadi isu yang dibawa Pak Purbaya itu masuk di kelompok umur yang Gen Z tadi, gitu. Jadi mereka memviralkan istilah-istilah ekonomi. Mereka jadi suka yang tadinya mungkin istilah ekonomi itu asing ya kan, investasi yang mau seperti apa kan gitu. Jadi faktor mereka inilah yang menyebabkan popularitas dari Pak Purbaya ini lebih dari Kang Deddy. Apalagi kebijakan yang dihasilkan melalui berbagai, misalnya yang terakhir itu 8+3
17 itu kan salah satunya adalah bagaimana memberikan kesempatan ya kepada pencari kerja dan juga ada insentifnya kepada mereka dan itu hal-hal substantif yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul, seperti itu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan hal-hal yang jujur dan hal-hal yang istilahnya yang kredibel yang bagi masyarakat, bagi terutama anak-anak muda sekarang, hal itu bisa diterima oleh logika mereka. Gitu. Jadi menyebabkan beliau menjadi idola sekarang. Iya. Seperti itu. Oke, padahal sebenarnya kan Purbaya bukan sosok yang baru ya di industri keuangan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala LPS, lembaga peminjam pinjaman simpanan. Tapi tidak kedengeran gitu. Tidak ada tidak dibahas, tidak populer sama sekali. Tiba-tiba 2 bulan menjabat sebagai Menq, kemudian langsung melejit namanya. Ya justru itu karena beliau dianggap sebagai orang yang baru. Coba kalau kemarin Menteri Keuangannya orang lama, misal ditunjuk mungkin Pak Prabowo menunjuk mantan Menteri Keuangan yang lama, misalnya Pak Bambang Brojonegoro, walaupun dengan kebijakan yang sama seperti dilakukan Pak Purbaya, belum tentu menghasilkan efek yang sama dengan Pak Purbaya sekarang. Jadi Pak Purbaya ini tokoh baru yang diharapkan membawa harapan baru, memberikan harapan baru dan memberikan perubahan seperti itu. Oke, jadi Pak Purbaya ini kan sebenarnya seorang teknokrat ya, profesional di bidang ekonomi yang kemudian ada banyak sekali masalah yang harus dibereskan. Nah, dengan hasil survei seperti ini, jika mendapat tawaran dari beberapa partai politik, kira-kira tertarik gak ya? Karena ini udah tinggi banget. Tinggal tunggu kendaraan yang bisa membawa dia mencapai 2029 aja nih. Kalau Pak Purbaya sendiri sudah menolak. Ya kan? Tapi kalau menurut saya Pak Purbaya memang lebih baik tidak di partai politik. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau beliau sekarang disukai karena kebijakan beliau yang yang sensitif terhadap sosial masyarakat, terutama maksud saya sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya tidak memihak. Ya kan, secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu diharapkan oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Kalau beliau masuk di partai politik, ini kan sudah ada kepentingan tertentu, kepentingan kelompok. Konstelasi akan berubah tuh ya? Akan berubah. Dan beliau akan lebih membela kelompoknya. Itu akan memberikan efek negatif ke Pak Purbaya kalau menurut saya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan Purbaya efek ini usai jeda. Pemirsa tetaplah di NTV Prime.